Hai, berjumpa kembali bersama saya Salim Mama dalam lensa Bung Salim di 55 titik selalu keren. Program ini lahir dari satu keyakinan sederhana, di mana masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu lensa Bung Salim hadir bukan sebagai ruang untuk menghakimi, melainkan sebagai forum dialog publik yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan duduk persoalan secara terbuka. Pemirsa, untuk ketiga kalinya kami mengundang Ketua KONI Makassar, Bapak Ismail, dan Wali Kota Makassar untuk hadir dalam dialog ini. Kami telah menghubungi Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, atau kita kenal dengan Bung Api. Beliau sementara berada di Bali dan mohon maaf bahwa beliau tidak sempat dan dijadwalkan ulang. Sedangkan Bapak Ketua KONI, Bapak Kota KONI Makassar, Bapak Ismail, dari awal sampai saat ini pembukaan ini belum ada informasi yang jelas dari beliau. Namun di pertengahan nanti acara sela-sela ini kita akan hubungi beliau via phone ya, secara live. Namun tetap kami menghormati keputusan tersebut dan tetap membuka ruang klarifikasi pada kesempatan berikutnya. Saat ini kami hadirkan satu narasumber yang betul-betul selalu setia dengan lensa Bung Salim dalam menangani kasus KONI Kota Makassar. Saat ini kami akan membahas isu-isu yang menjadi perhatian publik bersama Ketua Jerak Makassar, Zulkifli Him SHMH MSI. Dialog ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami persoalan yang berkembang sekaligus mencari jalan keluarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di KONI? Bung Zulkifli, selamat siang. Ya, selamat sore. Sudah sore ya. Salim. Jika masyarakat bertanya apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kota Makassar, KONI Makassar ini, bagaimana Anda menjelaskan tanpa berasumsi atau mendahului proses yang berlaku? Silakan Bung. Ya, terima kasih banyak Bung Salim. Untuk ketiga kalinya kami menghadiri atau mendatangi kantor daripada tempat podcast ini. Saya hormati, boleh. Saya hormati Pak Wali, Bapak Munafri Arifudin, dan sahabat saya Ismail. Walaupun mungkin tidak berada di sisi kami bersama-sama, tapi insya Allah beliau akan nanti memberikan mungkin jawaban-jawaban seandainya mereka bisa bergabung bersama-sama melalui online. Insya Allah. Jadi begitu Bung Salim. Ya. Apakah persoalan yang muncul saat ini lebih banyak berkaitan dengan kepemimpinan atau komunikasi internal atau tata kelola organisasi atau kombinasi beberapa faktor mengenai Anda berpendapat bagaimana? Jadi terkait yang kalau kemudian masalah KONI ini saya melihat kompleks ya. Dari awal sahabat Ismail menjadi kota KONI itu sudah menjadi permasalahan. Ya. Kenapa menjadi permasalahan? Karena saya kurang tahu apakah Pak Ismail tidak mengatur ada tata tertib yang melarang seorang anggota DPR untuk menjadi ketua di salah satu lembaga yang memakai uang APBD atau APBN. Kan itu sudah jelas di dalam tata tertib DPRD nomor 1 2023 yang kemudian hampir sama di seluruh daerah kabupaten, hanya mungkin daerah yang berbeda. Itu sudah jelas bahwa seorang anggota DPR dilarang untuk rangkap jabatan pada lembaga yang memakai dana APBD atau APBN. Oleh karena itu, terkait dengan beberapa permasalahan di KONI, ini kemudian memunculkan beberapa persepsi atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan beberapa penganggaran yang dilakukan oleh KONI, mungkin juga ketua KONI, bahwa
ada hal-hal yang kemudian bisa dipertanyakan apalagi oleh teman-teman yang memang menjadi salah satu lembaga yang mengontrol pemakaian anggaran APBD dan APBN Bangsa ini. Bung Jol, apakah gejolak ini muncul secara tiba-tiba atau merupakan akumulasi persoalan yang telah berlangsung sebelumnya? Apa dasar penilaian Bung Jol? Yang jelas secara akumulasi. Akumulasi awal itu yang terkait dengan bagaimana kemudian seorang anggota DPR menjadi ketua di KONI, Iya, itu kan sudah menjadi pertanyaan besar. iya, Lalu kemudian akumulasi persoalan ini karena pemakaian anggaran APBD yang dihibatkan kepada KONI itu kelihatan tidak transparansi. iya. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal yang harus diklarifikasi oleh Ketua KONI, dan saya sangat apresiasi Bung Salim Siap. karena sudah 3 kali ingin mempertemukan kami selaku salah satu yang keberatan terhadap penganggaran atau penyebaran anggaran di KONI itu. Kemudian Ketua KONI Adinda Ismail tidak sempat untuk sementara hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu kemungkinan mudah-mudahan sebentar seandainya beliau bisa mengangkat telepon bisa mengklarifikasi beberapa pertanyaan-pertanyaan kami juga dari Dewan Rakyat Anti Korupsi terkait dengan pemakaian anggaran ini, tentu menjadi pertimbangan untuk dijawab atau diklarifikasi. Beberapa juga lembaga-lembaga yang sama dengan Terak itu bahkan sudah melaporkan di Kejati atau di Kejari ya. Itulah kemudian yang kami harap sebenarnya sebagai seorang anggota DPR dan Ketua KONI itu sebenarnya harus muncul mengklarifikasi bersama-sama kami supaya kami juga bisa memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang kebenaran daripada dugaan-dugaan yang kemudian nanti baru dugaan kemudian akan menjadi permasalahan, dan ini pasti menjadi permasalahan ketika tidak diklarifikasi. Derak sendiri insya Allah hari Senin akan mengajukan permintaan untuk pertanggungjawaban apa yang dibelanjakan oleh KONI kepada anggaran yang telah dihibahkan. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan klarifikasi pada kami untuk kami jelaskan doa di masyarakat. Begitu kira-kira Bung Salim. Karena posisi Ketua KONI ini Bung adalah Ketua Komisi B, berarti yang menangani anggaran dana ya. Iya. Bagaimana melihat sisi-sisi membahayakan atau negatifnya, karena pengelolaan dana itu kan harus benar-benar di tubuh KONI itu. Jangan sampai ya kan dia yang tahu siapa yang mengawas. Kita kembali kepada yang kemarin ya. Siapa yang mengawas, siapa yang diawasi. Justru kemudian itu yang kami maksud Bung Salim, bahwa kalau kemudian dari awal itu menjadi salah, yakin saya bahwa dalam perjalanannya itu tentu ada tumpang tinggi kepentingan. Kepentingan yang saya maksud ketika kemudian KONI meminta anggaran di DPRD, kemudian tentu ada juga ketua KONI di sana, apalagi sebagai ketua Komisi B yang membidangi anggaran. Ya. Itu pasti. Dan inilah yang sebenarnya dilarang oleh aturan-aturan, termasuk tata tertibnya sendiri, termasuk Permendagri nomor 7 2020 dan PP nomor 12 2019 itu sudah menjelaskan semua kondisi-kondisi seperti itu, dan kami yakin bahwa ketika kemudian seorang anggota DPR menjadi ketua komisi lagi, kemudian dia ketua KONI, kemudian menguji anggaran, tidak mungkin ada teman-teman di panitia anggaran yang bisa menolak itu. Jadi apa yang diusulkan itulah yang dianggarkan. Dan seolah-olah Makassar ini kekurangan SDM-nya. Dengan karena merangkap jabatan itu banyak orang-orang yang pengalaman di KONI yang bisa. Jadi kami tidak bisa menjustifikasi kemudian bahwa di Makassar atau di DPR tidak punya SDM. Malah saya melihat bahwa mereka itu punya potensi SDM yang sangat luar biasa, sehingga barang salah pun dijadikan yang benar seolah-olah. Ini contoh konkret ini ketika sahabat kita Ismail yang sudah nyata-nyata menjadi anggota DPR, dan dia sudah tahu bahwa di tata tertib DPR itu kami sebenarnya
tidak bisa merangkaplah jabatan itu. Jadi apa yang Bung Salim katakan kurang SDM, malah menurut saya terlalu tinggi sumber daya sehingga barang salah pun dijadikan yang benar dan dia bertahan. Nah, ini kemudian jadi saya sedikit mau menyampaikan harapan-harapan kepada teman-teman ya, untuk kemudian tidak dikritisi oleh banyak teman-teman yang lain. Ya kalau yang melanggar, lebih baik kita memilih satu lah, apakah ketua KONI menjadi ketua KONI atau menjadi anggota DPR. Sebab pasti Bung Salim ada kepentingan, walaupun tidak ada kepentingan secara langsung dengan persoalan sedemikian banyak ini, itu menjadi suatu masalah buat ketua KONI, Saudara Ismail. Jul, dari pengunduran diri sebanyak 9 orang dari 4 sampai ke 9, sejumlah pengurus inti mengundurkan diri. Menurut Bung, apa arti peristiwa tersebut bagi organisasi sebesar KONI Makassar? Nah, itu satu hal dalam organisasi yang kemudian saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Negatif. Bayangkan kalau kemudian 9 orang pengurus inti kemudian mengundurkan diri, Ya. itu artinya ada apa-apa di tubuh KONI. Mereka yang cerdas pasti akan mengundurkan diri. Jadi kisru dalam tubuh KONI ini lebih menambah lagi permasalahan karena terkait pasti dengan penyebaran dana hibah yang telah diberikan ke KONI, kemudian ada kemungkinan besar tidak merata atau tidak adil, ataukah menyalahi daripada konsep RAP yang masuk dulu di DPR, kemudian setelah cair lain dan dilaksanakan. Yang mencuat sekarang ini saya lihat betapa kemudian banyak cabang olahraga yang protes adalah di cabang olahraga marching band, ya, yang kemudian dianggarkan 5 miliar, dan ini menurut saya kan dengan dana hanya 15 miliar kemudian diberikan kepada salah satu cabang olahraga yang menurut saya juga tidak terlalu signifikan, ya, hanya marching band, kemudian diberi 5 miliar. Saya tidak tahu apakah kemudian yang 3 miliar, ya, 3 miliar ini 5 miliar, ya, apakah sudah diberikan pertanggungjawaban oleh cabur ke KONI, kemudian KONI ke wali kota atau ke DPR? Ya kan, ini kan menimbulkan nanti hal-hal yang kemudian bisa, ya, kecemburuan dan bisa menjerat ketua KONI. Dari informasi yang Anda miliki, apakah pernah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme internal sebelum mereka memutuskan mundur? Yang Bung tahu dari informasi. Kalau itu secara internal kami tidak mengetahui apakah pernah melakukan pertemuan internal. Yang jelas kemudian setelah kami komunikasi dengan teman-teman yang mundur ini, hampir 90% tentu terkait dengan pengelolaan KONI yang menurut beliau tidak seharusnya sedemikian itu, begitu Pak. Jadi ada ketakutan mereka mundur daripada ikut terjerumus yang mereka tidak paham. Nah, itu yang saya katakan tadi, pengurus yang mundur itu adalah pengurus yang cerdas. Sebab kalaupun kita dari luar memang ke dalam, itu dari awal memang saya bilang, sekali lagi saya bilang bahwa saya katakan bahwa itu salah satu hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh ketua KONI. Jadi apapun yang dilakukan kalau kemudian dari awal salah, pasti ke belakang itu pasti akan salah, termasuk dalam hal penyebaran atau pemberian anggaran hibah itu kepada cabang-cabang olahraga. Tentu seenaknya karena ya seenaknya, makanya ada 9 orang mundur itu bukan pengurus yang kecil itu. Luar biasa. Sangat luar biasa, ya. Apalagi ikut mundur sekretaris umum. Bung, tapi bagaimana pendapat Bung Jol? Sedang ketua KONI mengatakan itu biasa dalam organisasi, namun jumlahnya sangat fantastis dan termasuk sekretaris yang mundur. Ini sangat luar biasa. Bagaimana menurut Bung? Nah, itu pernyataan dari ketua KONI sebenarnya
saya katakan bahwa itu hanya menyederhanakan permasalahan. 9 orang pengurus, Bung Salim, kalau kemudian mundur dan ikut sekaligus mundur itu bukan persoalan kecil. Berarti ada permasalahan yang sangat urgent di dalam tubuh KONI, sehingga mereka sudah pasti lebih bagus tidak mempertanggungjawabkan kemudian. Lebih bagus dia mundur. Karena kenapa? Tentu dengan indikasi-indikasi yang juga dia dapatkan dari luar mungkin, kemudian dia serasikan di dalam, ya tentu mereka mendapatkan suatu keanehan dalam penyebaran anggaran itu, dan dengan akal cerdasnya dia lebih bagus mundur daripada bertahan menjadi ketua KONI itu diperiksa nanti, begitu. Pemirsa dan Bung Jul, mungkin untuk mengetahui lebih baik kita akan coba hubungi beliau, Ketua KONI, Bapak Ismail. Apakah beliau berkenan untuk hadir, untuk menerima panggilan ini. Kita sementara menghubungi Bapak Ismail, Ketua KONI Makassar. Semoga beliau berkenan, karena sejak beberapa hari dan 2 hari lalu kami ketemu di salah satu kafe dan dia menyatakan siap hadir. Apakah beliau berkomitmen dengan kami? Nah, saya sudah menyampaikan bahwa masyarakat butuh jawaban dari Ketua KONI. Apa yang menjadi kemelut di KONI Kota Makassar? Sampai saat ini, pemirsa, Bung Jul berdering, tidak terjawab. Sekali lagi ya, karena kemarin beliau mengatakan saya terlalu sibuk. Saya bilang kami akan menunggu waktunya Bung Ismail, namun kami menghargai kesibukan beliau dan tetap berharap beliau akan tampil di Studio 1 Lensa Bung Salim di 55 TV. Selalu keren. Kami pun juga tidak putus asa, kami tetap menghubungi konsultannya yaitu Andi Resa yang beliau sampaikan untuk hubungi, namun Andi Resa juga sebagai konsultan tidak menjawab sama dengan saat ini. Oke. Mungkin sebentar dia akan menjawab atau menelpon balik ke studio. Semakin seru dan semakin menarik dana hibah ini. Namun kita akan kembali kepada setelah yang satu lewat. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak yang melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini,
Kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Kembali berjumpa dengan saya, Salim Mama, di dalam lensa Bung Salim di 55 TV Selalu Keren. Sekarang Bung Jul, kita kembali ke tata kelola organisasi. Menurut Bung Jul sebagai Ketua Derak Makassar, indikator apa yang menunjukkan sebuah organisasi olahraga dikelola secara sehat dan profesional? Silakan. Jadi kalau kita berbicara kemudian menyangkut masalah indikator Bung Salim, saya pernah sampaikan bahwa ada 12 indikator itu sebenarnya yang harus dijalankan secara baik oleh Ketua KONI atau pengurus KONI. Di antaranya indikator keuangan. Ya, indikator pemakaian anggaran, terus bawa dan lain sebagainya sampai 12 itu. Kalau kemudian indikator itu tidak dilakukan, sehingga nanti kemudian banyak menimbulkan persepsi lain dari pengurus internalnya. Ya. Sehingga saya katakan bahwa kenapa 9 pengurus inti ini menjadi mundur, karena salah satu pasti yakin indikator tidak berjalan di tubuh KONI. Dan ini sangat berbahaya kemudian ketika semua yang seharusnya menjadi ukuran buat sebuah organisasi tidak dijalankan. Itulah yang menjadikan organisasi itu tidak berjalan secara efektif dan seharusnya. Dari indikator tersebut, bagian mana yang menurut Bung Jul yang perlu diperkuat oleh KONI Makassar? Sebenarnya kalau di tubuh KONI itu kan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dikelola, Bang. Karena kenapa? Di sana semua kan yang ada adalah cabang-cabang olahraga atau cabur. Tetapi pengelolaan untuk dana dari KONI kemudian diberikan kepada cabang-cabang itu, itulah yang menjadi nanti sorotan kepada KONI dari cabang-cabang olahraga yang kemudian menurut mereka itu tidak ada di dalam penyebaran anggaran yang didapatkan KONI dari pemerintah kota atau yang lainnya. Nah, sekarang yang terjadi ini, dari 15 miliar anggaran, ya kan, diberikan kepada salah satu cabang olahraga atau cabur yang menurut saya sekali lagi tidak terlalu signifikan. Kenapa bisa mendapatkan 5 miliar? Berarti dia sudah mengambil 30% dari anggaran itu. Nah, itu yang kemudian menjadi protes-protes dari cabang-cabang olahraga yang lain, sehingga membuat KONI ini menjadi suatu induk yang kemudian oleh pengurusnya sendiri tidak dapat dijadikan suatu organisasi yang valid. Karena kenapa? Mereka, di antara mereka tidak ada saling persamaan persepsi. Ya. Itu kalau berbeda-beda, kalau bisa diselesaikan itu bagus. Tapi kalau kemudian perbedaan di dalam rapat-rapatnya atau komunikasi internalnya tidak terjadi, akhirnya mundur, itu kan menjadi sesuatu yang sangat negatif di dalam tubuh organisasi. Jadi kalau ada ketua kemudian menyatakan bahwa itu soal biasa, tapi persoalannya biasanya negatif, bukan positif. Kalau anggota biasa yang mundur nggak apa-apa ya? Kalau anggota biasa mungkin tidak masalah, gampang. Tapi ini kan pasti mewakili daripada cabang-cabang olahraga yang ada di tubuh KONI itu. Itu jelas, karena pengurus KONI tentu lebih kebanyakan itu dari cabang-cabang olahraga yang terpilih. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, apa dampaknya terhadap pembinaan atlet dan cabang olahraga sendiri? Itulah, jadi kalau ini kemudian terus dibiarkan, itu menjadi tidak efektif lagi. Dan saya yakin bahwa pembinaan kepada cabang-cabang olahraganya menjadi sekali lagi tidak efektif. Karena di antara pengurus yang mundur ini pasti ada dari cabang-cabang olahraga itu.
Jadi saya melihat mudah-mudahan secepatnya atau secepat mungkin Ismail sebagai ketua KONI, apakah dia mundur sebagai ketua KONI Atau mengikuti temannya karena memang dia merangkap jabatan yang dari awal tidak benar? Lebih bagus kalau menurut saya mundur supaya di DPR. ya, salah satunya mundur di DPR atau mundur di KONI. Sebab kalau kita mau jalankan kedua-duanya kemudian melanggar aturan, ini yang dianggap bahwa betul-betul sesuatu yang sangat tidak diharapkan baik oleh pengurus KONI sendiri mungkin ataupun masyarakat luas yang selalu meneropong terhadap KONI. Apakah Bung berharap KONI wilayah turut campur di sini untuk menangani kemelut di tubuh KONI Makassar? Iya, memang seharusnya. Jadi setelah melihat ada kisru di dalam tubuh KONI ini, terutama terkait dengan dana keluar penganggaran, ya seharusnya memang KONI Sulawesi Selatan itu memberikan masukan dan memberikan petunjuk-petunjuk ke arah yang benar. Kemudian nanti kalau terus diam, ya ini semakin menambah kisru. Seperti ini kita sudah 2 kali mengundang beliau, tapi sepertinya kurang respect dengan kondisi ini. Sebenarnya kalau dia datang sudah bisa agak jelas, karena kalau kemudian kita bertanya, saya jawab, kemudian dia sanggah, itu masyarakat bisa memahami seperti ini. Kalau kemudian terus dilakukan pola seperti ini, diam, akan timbul opini masyarakat. Ada pasti masyarakat memunculkan opini bahwa apa yang dimaksud ini dengan Dewan Rakyat Anti Korupsi Kota Makassar kemungkinan besar benar. Padahal belum tentu kan. Dan bisa melalui saja dengan wawancara ini Bung Salim, saya harap bahwa insya Allah hari Senin itu Dewan Rakyat Anti Korupsi akan meminta laporan pertanggungjawaban kepada KONI. Mudah-mudahan dia bisa berikan kepada kami untuk kami jelaskan juga kepada seluruh masyarakat bahwa pemakaian anggaran 15 miliar ini tersalur ke cabang olahraga ini dan semuanya sudah ada pertanggungjawabannya kalau ada. Jadi itu secara jelas, baik nanti kalau ada perjalanan-perjalanan itu harus diperlihatkan semuanya. Dan lain itu harus. Jadi apakah kemudian nanti kalau saya masukkan surat permohonan itu kan berdasarkan juga aturan-aturan dia harus balas ya maksimal 10 hari, dan tentu laporan terkait dengan pemakaian anggaran itu dari cabang olahraga yang dia berikan maksimal 1 bulan setelah pemakaian itu dia harus lapor ke KONI, dan paling maksimal tanggal 31 Desember nanti tahun yang berjalan. Nah itu kemudian kalau nanti tidak ada semua itu sangat berbahaya KONI Makassar lagi. Jangan sampai terus mengikuti senior-seniornya masuk penjara lagi. Itu yang kami takuti sebenarnya Bung Salim. Ya. Kita ke transparansi dana hibah. Dana hibah yang diberikan pemerintah Kota Makassar tentu membawa tanggung jawab besar. Menurut Bung sebagai Ketua DRAK Makassar, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang ideal agar publik memperoleh kejelasan mengenai penggunaan? Ya, pertanggungjawabannya Bung Salim bahwa KONI diberikan oleh APBD dengan bentuk dana hibah melalui melalui pemerintah kota. Ini berarti bukan dana KONI, bukan dana pribadi. Sehingga apa yang menjadi hibah dari pemerintah kota ini kan saya sudah jelaskan waktu podcast pertama kedua itu, bahwa kalau kemudian kita mau mengusulkan kepada panitia anggaran, kepada pemerintah kota, kemudian diteruskan kepada panitia anggaran, itu jelas dalam RAB dari KONI itu sudah jelas bahwa yang kami minta 15 miliar, item-itemnya ke cabang ini. Ya. Kan jelas, sehingga
terakumulasi Rp 15 miliar. Namun kemudian kalau sudah dianggarkan lalu tidak sesuai dengan RAB, itu namanya ada penyalahgunaan daripada usulan anggaran. Dan ini biasa yang banyak terjadi. Lalu kemudian anggaran yang 15 miliar seperti yang saya katakan dulu, bahwa ini anggaran tergesa-gesa, kemudian secepatnya habis. Nah, itu yang saya maksud. Ada apa? Nah, sekali lagi mudah-mudahan Ketua KONI dan pengurus KONI ketika kami bersurat ke KONI bisa dijawab dan dijelaskan secara rinci apa yang menjadi penganggaran, apa yang kami berikan kepada cabang-cabang olahraga dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dia lakukan, sehingga pemakaian dan penyebaran anggaran dana hibah ini dari pemerintah Kota Makassar dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabel daripada anggaran, ya. Menurut Bung, sejauh mana pengurus cabang olahraga dan masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai penggunaan dana hibah sesuai mekanisme yang berlaku? Kalau itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan teman-teman yang bergerak memantau semua pemakaian anggaran-anggaran hibah dan APBD serta APBN itu, kenapa harus dilakukan pantauan? Karena ujung-ujungnya nanti mereka semua tidak mengetahui kemana dianggarkan ini, kemana dibagikan ini anggaran yang sebenarnya sudah terprogram dari dalam. Yang kami takuti jangan sampai ada perubahan, lalu kemudian cabang-cabang olahraga yang lain menjadi protes, sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan kemudian memunculkan persepsi-persepsi lain, lalu kemudian akhirnya keluar, maka teman-teman yang ada di luar memang memantau pemakaian anggaran hibah atau dari APBD dan APBN itu menjadi selalu memperhatikan dan akhirnya melaporkan ke kejaksaan atau inspektorat bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh yang memakai anggaran dari APBD APBN. Dari beberapa kasus dugaan korupsi lah, bukan dugaan lagi, karena mereka sudah masuk. Ada beberapa cabur yang notabene adalah orang terdekat dengan Ketua KONI, di mana saja, termasuk di salah satu kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jadi misalkan cabang olahraga itu baru, tapi dia diberikan anggaran lebih banyak. Misalkan ini Mersin Band, kenapa harus 5M? Sedangkan cabang olahraga lain ada. Bagaimana menurut Bu? Apakah ini bisa ada kemungkinan terjadi juga pada KONI Makassar ini? Dan itu sudah terjadi, Bung Salim, bahwa cabang olahraga marching band itu sudah dianggarkan 5 miliar. Ya. Berarti 30% dari anggaran 15 miliar itu sudah diambil oleh salah satu cabang olahraga. Pertanyaannya, cabang-cabang olahraga lain itu kira-kira dapat berapa? Padahal ada, yang saya pahami ada lebih penting dan lebih signifikan daripada cabang olahraga marching band itu, ya kan? Jadi ketidakadilan kemudian memunculkan satu pemikiran bahwa ada sesuatu yang kemudian bisa didapatkan daripada pemberian yang cukup besar ke cabang olahraga tertentu. Itu. Sebelumnya itu kita akan jeda dulu setelah pariwara ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan.
sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi, lapangan kerja semakin sempit, suara kritik mulai dianggap ancaman, dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Kembali lagi bersama saya, Salim Mama, dalam lensa Bung Salim di 55 titik selalu keren. Bung, dari seluruh persoalan yang berkembang, mana yang merupakan fakta yang telah Anda verifikasi sendiri, dan mana yang masih berupa dugaan atau informasi yang menurut Anda masih perlu dibuktikan? Bahwa verifikasi fakta yang kami sudah dapatkan secara nyata ini bahwa salah satu pengguna anggaran ke cabang olahraga Marching Band ini yang senilai 5 miliar ini kuat dugaan kemudian ada ketidaksesuaian ya, dan kebutuhan diantara apa yang diberikan oleh KONI Makassar, sehingga semua teman-teman menganggap bahwa dalam penyebaran anggaran ke Marching Band ini ada yang tidak benar, yaitu yang sudah fakta itu. Kemudian yang lain-lain yang masih bersifat dugaan, ini memang kalau terbukti ini saya lihat ini juga sangat berbahaya, Bung. Ya. Barangkali nanti diungkap pada posisi lain, karena kami masih mau mempertanyakan kepada Ketua KONI hari Senin surat masuk dari Dewan Rakyat Anti Korupsi ke kantor KONI. Mudah-mudahan dia bisa klarifikasi, karena di situ ada pertanyaan menyangkut dugaan yang satu ini gitu. Ya, dalam anggaran 15M ini kan 5M sudah keluar Marching Band. Informasi yang terakhir yang kami terima bahwa di kantor KONI itu ada satu ruangan dianggarkan oleh KONI sendiri, tapi juga dianggarkan oleh Dinas PU Kota Makassar sebesar 3 miliar. Berarti ada satu proyek didanai oleh dua institusi, yaitu Dinas PU dan KONI sendiri. Bagaimana Bung Jul menanggapi? Sebenarnya yang saya maksud tadi dengan kami akan mempertanyakan sudah salah satu item itu. Ya. Kenapa kemudian ada pekerjaan yang dikerjakan oleh dua penganggaran, berarti double anggaran, dan itu sangat tidak dibenarkan. Tapi ini dari Dewan Rakyat Anti Korupsi baru dugaan, Bung Salim. Ya. Baru dugaan, karena informasi-informasi akurat masuk di kantor itu bahwa ada tumpang tindih ya penganggaran di KONI, di mana salah satu ruangan dikerjakan memakai dana yang cukup besar 3 miliar, kemudian dianggarkan oleh KONI dan dianggarkan oleh PU. Dan ini berdasarkan aturan-aturan pemakaian anggaran itu sangat tidak dibenarkan, Bung Salim. Jika ini terjadi, apakah ini KONI ini sendiri dan Dinas PU sudah melanggar aturan yang ada? Iya, kedua-duanya melanggar. Karena ini uang negara loh. Kedua-duanya melanggar. Jadi salah satu tapi yang jelas KONI harus mengembalikan ke pemerintah daerah. Kemudian mungkin juga menjadi temuan, dan itu berbahaya, karena kalau kemudian hanya nanti didapatkan baru kita mau mengembalikan,
itu kan adalah hal yang sebenarnya tidak adil ya, tidak jujur. Sebenarnya kalau kita kerjakan satu proyek, kalau dianggar oleh KONI, jangan lagi mau dikerja oleh dinas PU. Tapi ini sekali lagi saya katakan bahwa ini baru dugaan misalnya. Bung, Kalau kemudian nanti hari Senin bisa dijawab dengan baik oleh ketua KONI atau pengurus KONI yang lain, kemudian dia jelaskan, itu kami juga akan klarifikasi kepada teman-teman yang memantau penganggaran ini. kembali lagi Bung Jul, ini kan KONI hampir di seluruh Indonesia mengalami hal semacam ini, korupsi, dan ketuanya masuk bui. Kenapa tidak diantisipasi fit atau gimana pada saat apa semuanya? Ini seperti sudah terbiasa masuk lembaga atau kena jeratan hukum. Bagaimana Bung menilai? Bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini, Bung Sadim, melalui wawancara, ya, sebenarnya adalah satu masukan kepada ketua KONI itu, terutama di Makassar, ya, yang dipimpin oleh saudara Ismail. Ini antisipasi sebenarnya ini, kita ingatkan ini. Karena baru-baru saja ketua KONI Kita ingatkan, kenapa? Karena dari awal Ismail duduk selaku ketua KONI atau terpilih ketua KONI, itu sudah melabrak aturan-aturan yang ada, termasuk tata tertibnya sendiri. Dan itu sangat rentan dan sangat berbahaya, dan pasti ada kepentingan lain di sini. Sehingga kenapa kemudian banyak KONI-KONI yang ketuanya masuk penjara, karena ini kan di KONI itu rata-rata ada hibah setiap tahun. Kalau kemudian dengan nilai fantastis yang menggiurkan, apalagi kalau seorang anggota DPR kemudian ketua KONI kan. Nah, jadi inilah yang kami ingatkan supaya tidak terjadi lagi pada seperti ketua KONI yang lalu, di mana masuk bui lagi. Nah, ini saya lihat belum apa-apa, ini sudah sangat berbahaya buat ini baru ujung-ujung kuku perjalanannya. Ya, baru ujung kuku perjalanan sudah menuai masalah. Karena di sini memang tempatnya sangat rentan, karena kenapa? Anggaran selalu besar. Kemudian di dalam tubuh KONI itu kan banyak cabang-cabang olahraga yang lain. Dan ini pasti memantau. Ya, walaupun dia tidak langsung mengkritisi kepada induknya KONI, tetapi kemudian kadang-kadang disampaikan keluar, sehingga dari kita seperti kami ini kan dapatkan dari cabang-cabang olahraga yang ada, bahwa ada begini. Mereka ya. Ya, kami sebagai lembaga yang memantau itu harus mengingatkan KONI, alias apalagi sahabat kita Ismail, ini kau harus hati-hati, karena kenapa? Dua sisi ini kau dipantau, kita dipantau. Selain masuk menjadi ketua KONI, kemudian tata cara dalam pengelolaan anggaran yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sekali lagi di ujung tanduk sebenarnya nih. Kalau kemudian laporan atau surat masuk nanti di KONI tidak dijelaskan secara akurat, ya kan? Dan tidak bisa meyakinkan dari teman-teman Dewan Rakyat Anti Korupsi, jelas bahwa kami akan melakukan langkah yang efektif untuk melaporkan ke kejaksaan. Kenapa? Karena ini adalah ruang rakyat dan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Begitu, Bung Salim. Pada ini agak ini ya, sedikit pertanyaan yang paling mendasar, bahwa apakah anggota DPR Kota Makassar dilibatkan pada saat penentuan ketua KONI ini? Karena beberapa sebelum yang kasus kemarin itu, saya melihat di pemberitaan bahwa anggota dewan mendesak wali kota untuk mencairkan dana ini, untuk ini membuat ini. Apakah dilibatkan? Yang jelas saya katakan bahwa kalau kemudian dari awal salah seorang anggota DPR menjadi ketua KONI, ya itu yang menjawab tadi kita punya pertanyaan. Pasti ada keterlibatan. Mendesak, mempercepat dan sebagainya. Itu dari sisi itu sebenarnya itu juga sudah melanggar kode etik. Kalau kemudian itu anggaran sebenarnya diminta ke pemerintah kota kan nanti
mendorong ke DPR. DPR proses di sana. Ketuk palu. Gitu. Tapi kalau salah satu yang mengharapkan anggaran ini ada dia di dalam, seperti KONI, karena ada ketuanya di dalam, pasti yakin lancar ini. Berapa yang dia usulkan, berapa yang dianggarkan. Karena kadang-kala kemudian ya biasa terjadi bahwa kita anggarkan ini, kita minta penganggaran sekian miliar, Ya. biasa di panitia anggaran atau kalau diverifikasi dulu di komisi masing-masing itu menurun. Tapi kalau dia ada di sana kan langsung oke. Jadi keterlibatan anggota DPR terhadap apa yang terjadi di KONI ini yakin pasti Berarti ada. harusnya dong anggota DPR itu sudah, ini jangan ikut karena kamu bagian penganggaran harusnya. Namun tetap berjalan. Iya, Karena kalau jika ada keterlibatan dari anggota DPR Makassar sendiri, sehingga kan harusnya, Komisi B, kamu sebagai ketua nggak bisa dong, kamu kan penganggaran, bagian penganggaran. justru itu pelanggaran fatal. Iya, menurut saya. itu. Karena ibarat orang main bola, pemain menjadi wasit atau wasit menjadi pemain. Jadi tidak ada kendala. Biar ada pelanggaran, tidak ada yang menghakimi. Kan begitu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat Ismail untuk berhati-hati melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan aturan, karena itu sangat rentan bagi beliau dan juga nanti akhir-akhirnya bermasalah hukum. Demikian Pak. Ya, Bung Salim. Bung Jul. Jika Ketua KONI dan Wali Kota Makassar menyaksikan atau sempat hadir di sini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Pertama-tama jelas saya katakan untuk harapan saya ke sahabat saya Ismail supaya tidak terlalu banyak ditanggapi oleh masyarakat, ya pilih saja salah satu, apakah menjadi anggota DPR atau menjadi ketua KONI. Dan tentu kepada wali kota kita Bapak Munafri Arifudin, harapan kami tentu juga ikut mengingatkan hal-hal yang kemudian bisa dianggap melabrak aturan-aturan, apalagi wali kota dengan KONI dan DPR itu sangat terkait dengan pemberian anggaran. Ya. Sehingga kalau demikian di antara itu ada yang salah, tentu harus diingatkan, dan sebagai wali kota tentu harus bijaksana gitu. Ya. Kemudian saya harap mudah-mudahan ini dalam pertemuan ini bisa didengarkan oleh beliau sehingga ada klarifikasi dan akhirnya kita bisa duduk secara bersama. Intinya dia harus klarifikasi ya. Iya, Minimal by phone kalau tidak sempat dengan kesibukan. iya sebenarnya ini dengan apa yang kita lakukan di Bung Salim, kita meminta kepada Bung Ismail sebagai ketua KONI untuk mengklarifikasi ini, jangan diam. Ya. Karena kalau diam itu kemudian Terbentuklah opini. terbentuk masyarakat. opini bahwa ini benar. Maka Padahal kami belum juga tentu benar ya. Iya, belum tentu benar. Karena mungkin ada klarifikasi. Dia harus memberikan klarifikasi. Dan kalau kemudian ada wali kotanya, karena wali kota juga harus mendapatkan pertanggungjawaban daripada ketua KONI sebagai pemakai anggaran hibah, lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah kota, tentu harus diketahui oleh wali kota. Ya. Kan? Dan harus mempertanggungjawabkan bahwa dia memilih ketua KONI itu, dia kan wali kota. Iya, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Namun sebentar pemirsa, Bung Jul, kita akan coba menghubungi Bung Ismail, Ketua KONI Makassar. Semoga beliau berkenan mengangkat telepon. Berdering terus pemirsa, namun tidak ada konfirmasi sebagai Ketua KONI apa yang sebenarnya terjadi di tubuh KONI. Adanya keluar anggota intinya, adanya dana hibah dan rangkap jabatan. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Dia tidak angkat, mungkin kita positif thinking aja bahwa beliau punya kesibukan. Gimana Bung melihat ini? Bung Jul?
Ya ini sebelum jawab pertanyaan terakhir ya. ini satu sebenarnya fenomena yang kurang bagus selaku ketua PON dan selaku anggota DPR, di mana kemudian saya tahu bahwa ini adalah hal yang kedua dan ketiga nanti ini kemudian tidak pernah mendapat tanggapan yang baik. Sekali lagi saya sebagai salah satu narasumber yang diharapkan oleh Bung atau Lensa Bung Salim, ini sangat kecewa juga karena mereka ini semua sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin, baik Pak Ismail selaku anggota DPR dan Ketua PONI, Wakil rakyat ya. apalagi Ketua PONI. Bapak Wali Kota, Bapak Munafir Arifudin. Sebenarnya apapun yang diharapkan oleh saudara Lensa Bung Salim ini mudah-mudahan bisa dia juga berikan yang terbaik buat kita semua. Jadi harapan saya sekali lagi mudah-mudahan Pak atau Lensa Bung Salim dapat mempertemukan kami untuk mengklarifikasi satu Agar benar-benar persoalan di Koni Tapi yang Makassar jelas, selesai ya. insya Allah pada hari Senin kami akan meminta secara tertulis kepada Ketua KONI Makassar untuk menjelaskan terkait dengan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah kota dalam bentuk dana hibah. Begitu Bang. Ya, di penghujung dialog ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Zul Him, Ketua Jerak Makassar, atas pandangan yang telah disampaikan. Kami kembali menegaskan bahwa forum ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun menghakimi pihak manapun. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami isu yang berkembang sekaligus mendorong dialog yang terbuka. Undangan kepada Ketua KONI Makassar dan Wali Kota Makassar tetap terbuka. Kami berharap pada kesempatan berikutnya keduanya dapat hadir agar publik memperoleh penjelasan langsung dan utuh dari seluruh pihak yang berkepentingan. Karena pada akhirnya transparansi, akuntabilitas, komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi yang dipercaya oleh masyarakat. Saya Bung Salim. Sampai bertemu pada episode berikutnya di Lensa Bung Salim 55 TV selalu keren.